Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Baik. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pertemuan pada pagi hari ini. Silakan. Monggo yang mewakili. Mungkin Mas Mudrik monggo mau dipimpin doanya. Baik Pak. Hadirin teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih untuk Mas Mudrik yang sudah memimpin doa ya pada pertemuan pagi hari ini. Baik, kita sebelum masuk ke materi, kita review dulu ya materi yang sebelumnya kita jelaskan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas kaitannya dengan perintah DDL dan perintah DML di dalam database. Di mana perintah DDL itu ada beberapa macam ya. Contohnya ada create, alter, dan drop. Untuk DDL kemarin kita udah pelajari untuk membuat struktur dari sebuah database yang mau kita bangun dan struktur tabelnya. Nah, sedangkan untuk yang perintah DML kemarin kita udah buat sampelnya. Untuk DML itu kemarin kita pakai untuk apa? Masih ada yang ingat? Halo anak-anak, masih ingat? Lupa, Pak. Oh, lupa. Untuk DML itu kemarin kita pakai dalam memanipulasi data di dalam tabel. Untuk kepanjangan dari DML kemarin itu kan data manipulation language ya. Jadi untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Nah, perintahnya apa aja kemarin? Mungkin ada yang ingat perintah DML apa aja? Lupa, Pak. Oh, lupa. Mbak Ani lupa ya, karena udah libur panjang selama pandemi. Iya, Pak. Jadi untuk Iya, perintah DML itu contohnya ada insert, update, delete, dan select. Nah, seperti itu. Baik, langsung aja kita masuk ke materi berikutnya. Ini kaitannya dengan data di SQL ya, multi tabel. Kita akan bahas sama-sama di sini. Coba saya akan share screen dulu ya. Anak-anak, apakah udah tampil di layar kalian? tampil Pak. Oh, tampil. Baik, pada kali ini kita akan membahas kaitannya dengan SQL multi tabel. Nah, di sini ada beberapa KD ya. Di mana KD yang pertama di sini kita disuruh untuk menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multi tabel. Kemudian yang kedua di sini ada membuat perintah SQL untuk mengakses multi tabel. Nah, berikutnya pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita disuruh untuk mengidentifikasi sudut pandang basis data dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan data selection dengan tepat. Berikutnya yang ketiga, menerapkan inner dan outer join dalam penggabungan data dari beberapa tabel.
Dan yang terakhir kita nanti coba merefleksikan kembali pengalaman belajar yang sudah kita lalui bersama. Nah, baik, yang pertama di sini ada sudut pandang di mana basis data itu bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis dengan bantuan komputer. Artinya tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut dengan basis data. Nah, hal ini sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai fungsi dan jenisnya. Nah, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian dapat berbentuk sejumlah file atau tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom fil-fil data dalam setiap file dan tabel. Nah, ini sudut pandang dari sebuah database ya. Lanjut, ada perintah join di sini. Nah, kaitannya dengan multitabel berarti tabelnya lebih dari satu. Nah, maka perintah yang kita pakai dalam penggunaan multitabel di sini adalah perintah join. Nah, join di sini merupakan salah satu cara mengambil data dari beberapa tabel sekaligus. Dapat dilakukan dengan menggunakan join. Nah, perintah join yang berfungsi untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain yang saling berhubungan atau berelasi. Jadi syarat join di sini kita harus menggabungkan beberapa tabel, tapi dengan syarat kedua tabel itu harus sudah berelasi satu sama lain. Nah, berikutnya ada select multi table. Nah, pada pembuatan suatu aplikasi terkadang memerlukan tampilan data yang tidak hanya berasal dari satu tabel, namun bisa dari beberapa tabel sekaligus. Nah, contohnya di sini ada dua buah tabel, di mana ada tabel gaji dan tabel karyawan. Nah, misalkan kita mau mengambil data gaji dari karyawan tertentu, maka kita akan merelasikannya terlebih dahulu. Jadi di tabel gaji di sini kita relasikan dengan tabel karyawan. Di mana pada tabel karyawan ini ada satu field yang dia ada sebuah primary key di dalamnya. Kemudian di dalam tabel gaji di situ juga ada sebuah kunci, tapi bukan primary key, namanya kunci tamu atau sering kita sebut dengan foreign key. Nah, seperti itu. Nah, untuk relasi antara karyawan dengan gaji, ini ada angka 1 dan ini angka apa ya ini? Mungkin ada yang tahu simbol ini? 8, Pak. Oh, kalau dimiringkan kayak angka 8 ya, kalau ditidurkan. Nah, ini simbol kalau di dalam database ini artinya banyak maksudnya. Jadi kalau dibaca ini satu ke banyak. Jadi satu karyawan dia bisa memiliki gaji lebih dari satu. Atau dalam bahasa Inggrisnya biasa kita sebut dengan one to many, seperti itu. Dulu di kelas 2 sudah pernah diajarin. Apakah masih ingat tentang kardinalitas database? Lupa, Pak. Nah, sekarang kelas 3 udah lupa ya. Nah, lanjut di sini ada data selection. Adapun untuk melihat data selection, query yang digunakan adalah select, kemudian diikuti beberapa pernyataan khusus yang berhubungan dengan tabel yang diseleksi. Nah, bentuk sederhana dari select adalah sebagai berikut. Jadi select, kemudian select list, dalam kurung into tabel new from tabel source-nya atau tujuannya. Kemudian ada where ini merupakan kondisi di mana di situ bisa kita pakai untuk misalkan ada pengelompokan data, kemudian ada sorting data,
Nah, ini bisa kita pakai, ada group by, ada ASC dan DSC. Nah, untuk penerapannya bisa seperti ini. Saya kasih sampel. Nah, di sini kita aktifkan dulu web servernya ya. Karena kita main-main dengan sebuah database, maka kita siapkan aplikasi yang namanya web server. Web server di sini kalian bisa menggunakan SAM untuk versi yang free ya. Kemudian untuk berbayar seperti Oracle dan lain-lainnya itu yang berbayar. Kita pakai yang free aja, pakainya SAM. Atau juga bisa pakai WAM, bisa pakai ELAM, bisa pakai Apache Tutriad. Nah, itu semua free. Tergantung nanti kalian lebih fleksibelnya di mana. Nah, jadi di sini untuk mengaktifkan web server ada 2 buah modul ya yang harus kita aktifkan. Yang pertama ada Apache, yang kedua ada MySQL. Nah, posisi actionnya harus kita start semua. Jadi seperti ini, kita stop dulu. Nah, untuk mengaktifkan Apache dan MySQL kita harus klik tombol start. Apakah kelihatan di layar kalian? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Nah, baik, berikutnya setelah kita aktifkan modul web server, berikutnya kita masuk ke phpMyAdmin. Caranya dulu kita akses dulu yang di sini ada kata localhost ya. Kita ketikkan localhost garis miring phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan ditampilkan data di sebelah kiri. Ini adalah data tabel yang kita buat ya, untuk aplikasi-aplikasi yang udah kita buat. Kemudian di sini ada tool-tool yang biasa kita pakai untuk membuat database dan membuat tabel. Begitu juga dengan manipulasi datanya. Semua yang ada di sebelah kanan. Nah, baik, di sini ada salah satu contoh tabel database ya. Kita pakai misalkan tabel bentar, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini kita kasih contoh untuk penerapan dari database daerah, di mana di dalam database daerah di sini ada 2 buah tabel, yaitu tabel kota dan tabel provinsi. Kita buka struktur data dari tabel kota. Nah, ini adalah data dari tabel kota, di mana ada field ID kota, nama kota, dan ID provinsi. Kemudian begitu juga di tabel provinsi. Di sini ada ID provinsi dan nama provinsi. Nah, dari kedua tabel itu nama field apa yang kita pakai untuk merelasikan kedua buah tabel? Mungkin ada yang bisa jawab. Halo anak-anak. Nah, baik, kita ambil sampel saja di tabel kota. Nah, kita masukkan di perintah SQL di konsol SQL ya di sini. Nah, di sini bisa kita masukkan tadi di presentasi kita menggunakan perintah
select apa yang mau kita tampilkan, kemudian from ini kita ngambil tabel tujuannya, dan where di sini dimana kita mau melakukan proses pengurutan data atau pengelompokan data. Jadi kalau kita terapkan di konsolnya, maka jadinya seperti ini. Select, kemudian misal kita mau menampilkan ID kota dan nama kota. Nah, ini ID kota, ini nama kota, mau kita tampilin datanya. Maka select ID kota, nama kota, from, nama tabelnya apa? TB kota. Kemudian where, nah ini where-nya berdasarkan misalkan nama kotanya titik ASC. Nah, coba kita proses dulu. Nah, error ya. Nah, ini errornya ada di mana? Kita kembali ke tadi, ke PowerPoint-nya. Nah, penggunaannya sebagaimana? Jadi where, order by. Oh, ini berarti tadi kurang kita tambahkan order by. Where, order by, nama kota, terus ASC. Coba kita klik tombol Go lagi. Nah, di sini MySQL berkata you have an error in your SQL syntax. Nah, ini dia nggak support dengan versi dari SAM kita. Nah, misal ini kita hilangkan dulu untuk penerapannya. Kita cuma masukkan select ID kota, nama kota, from tabel kota. Jadi nanti yang ditampilkan ID kota dan nama kotanya. Kita klik tombol Go. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi kan ada 3 buah field ya yang ada di dalam tabel kota. Ini yang kita tampilkan adalah ID kota dan nama kotanya. Baik, lanjut berikutnya. Kita masuk ke fungsi select multi table. Nah, select multi table di sini berfungsi untuk menampilkan data yang berhubungan dari 2 buah tabel. Nah, di dalam suatu RDBMS menjadi suatu kewajaran jika dalam satu database dapat terdiri dari beberapa tabel, di mana masing-masing tabel tersebut berhubungan atau relasi satu sama lain. Nah, untuk relasi tadi yang udah kita bahas ada one to one, kemudian ada one to many, kemudian ada many to many. Ini untuk relasi antar tabel. Baik, berikutnya ada jenis-jenis dari join itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari fungsi join itu ada left join, ada inner join, kemudian ada full outer join, ada right join. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari yang inner join dan outer join.
Nah, di sini untuk inner join, apa itu inner join? Inner join di sini adalah data yang akan ditampilkan pada perintah inner join hanya data yang memiliki pasangan saja. Sedangkan data pada tabel yang tidak memiliki sebuah kesamaan, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Jadi inner join di sini dari tabel A misalkan dan tabel B. Nah, dia nanti akan mencari data mana yang dianggapnya sama, maka itu yang ditampilkan. Ini untuk yang inner join. Nah, untuk perintah query-nya seperti ini. Select bintang from tabel pertama, di inner join-kan tabel kedua, on tabel 1 yang mana ada field primary key-nya sama dengan tabel 2 yang ada foreign key-nya. Nah, coba kita praktekkan dari sampel tabel tadi ya. Kita kembali ke Chrome-nya. Di sini ada tabel kota dan tabel provinsi. Nah, misal di sini kita akan menampilkan nama kota dan nama provinsinya. Kita masuk ke konsol SQL-nya lagi. Nah, tadi maka perintahnya seperti ini ya. Nah, ini kita buka dulu ke database DB daerah. Kemudian kita masuk kembali ke konsol SQL-nya. Di sini kita masukkan select. Nah, apa yang mau kita tampilkan? Misal yang mau kita tampilkan nama kota dan nama provinsinya, maka select nama kota, nama provinsi. Nah, berikutnya kita ikuti dengan query apa? Jadi select bintang from, kita masukkan from-nya. Nah, di belakang from di sini ada 2 buah tabel yang mau dijoinkan. Jadi ini kita masukkan from nama tabel kota, di inner joinkan tabel provinsi. Nah, tabel kotanya di sebelah kiri, tabel provinsinya ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu ada perintah on. On di sini adalah kita masukkan kunci utama dan kunci tamunya di tiap-tiap tabel, tapi dengan syarat harus ada field yang sama. Nah, field yang sama itu tadi apa? Di antara kedua tabel. Nah, pada contoh ini field yang sama itu adalah ID provinsi, dan juga di tabel provinsi juga ada ID provinsi. Nah, keduanya harus ada ID provinsinya. Ini on TP kota titik ID provinsi sama dengan TB provinsi titik ID provinsi. Nah, maka hasilnya kalau kita jalankan seperti ini. Kita klik tombol go. Nah, di sini data yang dianggap sama dia akan ditampilkan. Nah, nama kota dan nama provinsinya. Nah, ini datanya ditampilin. Nah, lanjut berikutnya ada perintah outer join. Nah, outer join di sini ada 2 buah macam. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam outer join, nah, outer join di sini tabel yang akan digabungkan dengan outer join menjadi satu arah sehingga terdapat data 0. Jadi intinya sama seperti inner join.
Kalau outer join dia akan mencocokkan data. Kalau datanya sama, dia akan ditampilkan. Sedangkan kalau datanya tidak ketemu bagaimana? Datanya kalau tidak ketemu dia tetap ditampilkan tapi dengan tulisan 0 atau kosong. Nah, perintahnya bagaimana? Perintahnya hampir sama seperti tadi, inner join. Tinggal yang tadi inner join kita ubah saja ke perintah outer join. Nah, untuk macam dari perintah outer join itu yang pertama ada left join, di mana di perintah left join di sini dia mengambil data pada tabel di sebelah kirinya. Nah, yang dicocokkan data di sebelah kirinya. Kalau yang satunya ada right join, nah dia akan mencocokkan data di sebelah kanannya. Coba kita simulasikan kembali. Kita masuk ke konsol SQL-nya. Kita tampilin data yang sama ya. Select nama kota, kemudian nama provinsi. Select nama kota, kemudian nama provinsi. Terus jangan sampai salah ya. From itu dari. Tampilkan data nama kota dan data nama provinsi dari tabel kota. Kita pakai left join tabel provinsi, kemudian on tabel kota titik. Tadi field yang sama adalah ID provinsi sama dengan TB provinsi titik ID provinsi. Nah, maka kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Kita klik go kembali ya, klik go. Nah, ini ada data di dalam tabel provinsi yang tidak sama dengan tabel kota. Nah, kalau tidak sama di sini akan ditampilin nilai 0. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan penerapan dari right join. Jadi kalau berarti dia nyocokin data di sebelah kanannya. Kalau data kota ini tidak sesuai dengan data provinsi, maka nolnya ada di sebelah kiri. Karena tabel kota nyocokin data pada tabel provinsi. Kita menggunakan perintah right join. Coba kita masukkan kembali. Nah, ini kita langsung rubah aja jadi right join. Kita klik tombol go. Nah, ada data satu data ya yang tidak sesuai dengan tabel provinsi. Nah, dia ditampilin dengan nilai 0. Nah, seperti itu untuk contoh penerapan dari outer join. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung? Bingung, Pak. Oh, bingung. Oke, kalau bingung silahkan nanti kalian akses di Google Classroom ya. Aksesnya di mana? Sebentar kita share screen lagi. Nah, nanti kalian masuk di bagian tugas kelas. Nah, di situ ada presentasi yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada e-modul.
Nah, di situ udah dijelaskan semua kaitannya dengan perintah-perintah join di dalam SQL. Lalu di situ juga ada tutorial videonya. Nanti bisa kalian simak kembali bagaimana cara penerapannya. Baik. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan dari kalian semua. Mungkin ada yang mau tanya. Cintanya Pak. Ye, silakan Mas Mudrik mau tanya apa? Oke, di awal disampaikan perintah apa Pak? DML ya Pak? Ya, perintah di ML. Itu ada beberapa perintah, fungsi dari perintah ini Pak. Mohon dijelaskan ulang Pak. Yang di ML ya? Ya ya, apa select, apa tadi? Oh, itu. Jadi untuk yang perintah di ML itu kan ada insert, ada update, dan ada select, kemudian delete. Nah, insert itu kita pakai untuk memasukkan data ke dalam tabelnya. Kemudian untuk yang perintah select untuk menampilkan data apa yang mau kita tampilkan, maka kita menggunakan perintah select. Lalu ada lagi perintah delete. Nah, itu berarti kita pakai untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Kemudian ada perintah update. Nah, berarti kita bisa melakukan update data di dalam tabel itu. Nah, seperti itu Mas Mudri. Nanti dipelajari lagi ya untuk perintah DML-nya. Baik Pak. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Boleh Pak? Oke, silakan monggo. Perbedaan apa tadi? Origin key atau primary key tadi apa Pak? Oh, perbedaannya. Ya. Nah, kalau primary key itu kita jadikan sebagai kunci utamanya, kunci patokane. Cara Jawane seperti itu, patokan. Kalau kunci tamu, origin key, itu kita pakai untuk merelasikan atau kunci tamu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua tabel yang pengen kita sambungkan, berarti harus ada salah satu yang di situ dia berfungsi sebagai primary key atau kunci utama, dan juga salah satunya sebagai origin key, kunci tamunya. Nah, primary key itu kita pakai untuk memasukkan data yang sifatnya unik. Contohnya dulu udah kita pernah jelasin ya. Kalau di data siswa itu kan ada NIS ya, nomor induk siswa. Nah, tiap siswa kan memiliki nomor induk yang unik, yang beda-beda. Nah, itu kita pakai yang namanya primary key agar tidak terjadi yang namanya redundasi data. Nah, seperti itu Mas Mudrik. Iya Pak, Sudah ya? tahu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin ada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang bisa kita ambil dari materi yang udah kita pelajari. Silakan. Ayo, yang cewek ini kok diem aja? Bingung, Pak. Oh, bingung. Udah sarapan belum tadi? Ini udah pada sarapan belum? Belum Pak. Oh, belum. Ya, nanti bentar lagi jam istirahat ya. Kalian bisa sarapan sepuasnya. Karena di rumah juga ya. Iya Pak. Nah, bisa sambil tiduran nanti kalau makan. Belum dimasak ya Pak. Belum dimasakin ibu. Ya, nanti ibunya suruh segera masakin. Yang enak-enak, yang bergizi.
Nah, baik, untuk kesimpulan kali ini, jadi intinya, nah di dalam multitable kita bisa menerapkan perintah join yang tadi udah kita jelasin, yaitu contoh yang kita paparkan tadi ada inner join dan outer join. Nah, untuk outer join kita bisa menggunakan perintah right join ini untuk mengambil data di sebelah kanan tabel, dan perintah left join untuk mengambil data di sebelah kiri tabel. Nah, intinya seperti itu aja. Mungkin ada mau yang menambahi dari kalian? Sudah cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah berikutnya tugas kalian. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu nanti kalian kerjakan latihan soal pada lembar kerja pengetahuan. Kemudian kalian kerjakan juga di bagian praktikumnya. Untuk praktikum ini berupa video ya. Jadi seperti kalian memaparkan di laptop kalian, nanti di screen record. Nah, videonya nanti kalian upload ke YouTube dan linknya kalian share ke forum Google Classroom. Nanti biar Bapak bisa mengoreksinya satu persatu. Nah, jangan lupa untuk absensi ada di forum. Nah, ini ada link absensi, jangan lupa absen ya. Nah, nanti bisa kalian langsung klik saja link absennya dan absen di dalamnya. Baik, ada tambahan lagi? Kalau nggak ada tambahan, Bapak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa taati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga jangan main kemana-mana atau keluyuran kemana-mana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Airin. Jadi sama-sama. Silakan beraktivitas kembali.